Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas masih dengan tema filsafat, namun dengan tokoh yang berbeda. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas filsafat Hegel. Langsung saja. Hegel lahir di Stuttgart, Jerman pada tanggal 27 Agustus 1770. Ia terlahir dalam keluarga Kristen yang bekerja sebagai pegawai negeri. Ayahnya bekerja di kantor pajak Württemberg, sedangkan ibunya meninggal pada saat ia berusia 11 tahun. Pada umur 18 tahun, Hegel masuk ke dalam seminari di Tübingen. Namun, dalam seminar tersebut, ia merasa bahwa teologi yang diajarkan di seminar tersebut bernuansa skolastik dan membosankan baginya. Selama ia di seminar tersebut, ia menghabiskan banyak waktu untuk membahas filsafat Kant dan aspek-aspek menarik yang berkaitan dengan revolusi Prancis. Setelah ia keluar dari seminar, ia bekerja sebagai seorang dosen pribadi pada tahun 1793. Pekerjaan tersebut membuatnya harus berpindah dari Berne, Swiss selama kurang lebih 3 tahun. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, Hegel juga menghasilkan risalah religius yang berjudul Life of Crisis yang ia tuliskan untuk mengkritik Kristenan. Dalam karyanya tersebut, ia menggambarkan Yesus sebagai seorang tokoh yang hampir sepenuhnya sekuler. Pada tahun 1799, ayah Hegel meninggal dunia. Peristiwa tersebut membuatnya harus hidup mandiri. Maka ia mulai bertanya kepada rekannya, Schelling, untuk menanyakan kota di Jerman dengan biaya hidup yang terjangkau. Tak berapa lama, kemudian ia bergabung dengan Schelling di Universitas Jena, tempat ia mendapatkan jabatan profesornya. Jabatan tersebut mendorongnya untuk lebih memperdalam lagi ilmu filsafatnya. Ia mulai menuliskan karya-karyanya yang berjudul Phenomenology of Mind. Pada saat yang bersamaan, Napoleon juga sedang memperluas wilayah kekuasaannya. Sampai pada tahun 1806, pasukan tentara Prancis sampai di Jena. Mengetahui hal tersebut, Hegel melarikan diri dan menginap di rumah rekannya dengan membawa karyanya yang belum selesai, Phenomenology of Mind. Di rumah rekannya, ia menyelesaikan karya tersebut. Karyanya tersebut dituliskan lebih dari 800 halaman, sebuah karya yang luar biasa pada saat itu. Ia berhasil melebihi standar yang diberikan Kant. Karyanya tersebut menjadi cikal bakal munculnya ajaran Marxisme dan eksistensial. Pada tahun 1831, Hegel meninggal dunia karena terserang penyakit kolera yang pada saat itu menyerang Jerman. Jenazahnya dimakamkan berdekatan dengan makam Fichte. Setelah kematiannya tersebut, selang waktu 5 tahun, Karl Marx datang ke Berlin dan menjadi mahasiswa di sana. Marx membaca dan mempelajari karya-karya Hegel, dan ini merupakan cikal bakal ajaran Marxisme. Kita masuk ke pokok pemikiran filsafat Hegel. Pemikirannya yang paling terkenal adalah mengenai metafisikanya. Menurutnya, metafisika adalah akar dari pengetahuan. Menurut Friedrich Beiser, filsafat Hegel merupakan upaya kebenaran suatu kepercayaan Kristen yang mendasar menggunakan nalar. Bagi Hegel, tugas utama filsafat adalah untuk mendapatkan sesuatu yang pasti atau absolut. Salah satu hal yang terutama dalam filsafat adalah Allah. Menurutnya, tujuan yang dimiliki filsafat dan agama adalah tujuan yang sama, yakni untuk mencari sesuatu yang absolut atau Allah. Maka perkataan yang terkenal dari metafisika Hegel adalah "What is the absolute?". Hal tersebut sangat terlihat dalam karyanya yang berjudul The Phenomenology of Spirit. Karyanya tersebut dikenal sebagai sebuah karya yang sangat sulit dipahami. Banyak upaya yang dilakukan untuk memahami karya tersebut. Beberapa memahami karya tersebut sebagai sebuah sejarah yang aneh mengenai budaya barat, karena di dalamnya terdapat kisah-kisah seni, agama, dan filsafat yang diambil dari beberapa daerah seperti Mesir, Yunani kuno, Prancis, dan Jerman modern. Dalam tulisan tersebut, Hegel berusaha membuat pembaca memahami dunia melalui sudut pandang akal sehat sehingga menghasilkan sesuatu yang mutlak. Bagi Hegel, filsafat mempunyai tugas supaya seseorang yang terpelajar tersebut memiliki pemikiran yang mutlak.
Maka terdapat perbedaan antara akal sehat atau reason dengan intelektualitas. Akal sehat berfungsi untuk mendefinisikan dan bekerja sesuai dengan pola pemikiran yang ada. Akal sehat ini tidak mengenal adanya pertentangan, sedangkan intelektualitas adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada akal sehat. Intelektualitas bekerja dengan mengikuti prinsip dialektika. Melalui pemahamannya tersebut, diperoleh bahwa semua hal yang bersifat material atau spiritual dapat dipahami atau bersifat intelektual. Tetapi intelektualitas itu belum sempurna. Intelektualitas disempurnakan oleh sesuatu yang mutlak, roh atau kesadaran yang menyadari dirinya. Hegel menggunakan rasio sebagai landasan utama dalam pergerakan sejarah. Hegel berpendapat bahwa sejarah terjadi karena kekuatan akal atau rasio yang menjadi sumber utamanya. Dengan demikian, faktor di luar duniawilah yang mempengaruhi sejarah. Faktor di luar duniawi adalah seperti roh, semangat, dan ide. Faktor-faktor ini yang mengobjektifikasikan dirinya melalui manusia. Tanpa adanya idea, sejarah tidak akan berlangsung. Tidak heran jika Hegel mengatakan semua real itu bersifat rasional dan semua rasional itu bersifat real. Melalui proses dialektikanya, seseorang akan dibawa kepada pemikiran yang mutlak. Dalam konsep dialektikanya berisikan tesis, antitesis, dan sintesis. Ketikanya merupakan sesuatu yang paling berkaitan, yang saling berkaitan. Metode ini disampaikan untuk mematahkan pemahaman tradisional yang menganggap logika adalah nihil, karena bagi Hegel, logika adalah sebuah kebenaran. Maka, dapat disimpulkan bahwa gerakan filsafat Jerman yang dimulai oleh Immanuel Kant dan mencapai puncak perkembangannya pada filsafat Hegel, ia adalah filsuf barat yang paling menonjol dan pengaruhnya begitu pesat. Salah satu pandangannya adalah bahwa seluruh kenyataan merupakan sesuatu peristiwa besar, dan peristiwa besar ini adalah kejadian roh. Roh ini adalah Allah atau Tuhan, tetapi bukan Tuhan sebagai pribadi, bukan juga Tuhan yang mau transcendence, melainkan suatu Tuhan yang betul-betul imanen. Alam menurut Hegel hanya merupakan satu tahap dalam peristiwa Tuhan. Pendapat Hegel berbeda dengan iman Kristiani, bahkan bertentangan dengannya yang menurut Kristiani bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan seisinya. Konsep dan teori yang dihasilkan oleh pemikiran Hegel merupakan hal yang baik bagi setiap manusia. Pasalnya, melalui teori Hegel yang mendorong setiap manusia berpikir untuk menemukan sebuah pengertian yang sangat mendalam mengenai segala sesuatu. Pandangan Hegel juga mengenai kekristenan perlu diapresiasi karena ia melihat bahwa Allah atau Tuhan pribadi yang tidak terbatas dan tidak terkondisikan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.